Selamat pagi para mahasiswa PDE dan BE, Product Design Engineering dan Business Engineering. Hari ini kita lanjutkan dengan integral lipat 2 juga dan lipat 3 ya. Nah, ini di layarnya muncul nih. Di sini pasti muncul, tapi yang di layar komputernya muncul. Oke. Kalau nggak muncul kasih tahu ya, soalnya itu kejadian yang kalau salah ada pernah terjadi gitu ya. Layarnya enggak tetap gitu ya. Baik. Kita masuk minggu lalu terakhir ini ya. Luas area adalah double integral D area. Ya. Luas area adalah double integral D area. Ini bisa dalam bentuk kartesius atau kartesian. Bisa juga dalam koordinat kartesian, bisa juga dalam koordinat tabung. Ya. Nah, udah masuk sini. Kemudian ini ada dua ya. DA-nya ini ada dua kan. DA-nya bisa dalam kartesius yaitu dy dx atau bisa juga dx dy atau dalam koordinat tabung yaitu apa? R dr d theta. Ya, R dr d theta. Maka volume kemudian volume benda padat itu bisa dua rumus. Yang pertama menggunakan double integral, yaitu double integral Z D area. Z ini adalah bidang permukaan paling atas ya biasanya. Jadi misalnya seperti langit-langit ini, bidangnya berapa volume di bawah langit-langit sampai lantai. Nah itu Z-nya adalah langit-langit. Ya. Kemudian volume juga bisa dengan triple integral. Baru Anda masuk. Kita bisa menggunakan triple integral, ya 3 cacing gitu ya. Triple integral dV, d volume. D volume itu adalah dz kali d area sebetulnya, ya dz kali d area. Nah, ini juga ada dua dalam bentuk kartesius d area dy dx atau dalam koordinat tabung r dr d theta. Jadi Anda bisa menghitung ya volumenya. Jadi benda yang Anda desain kemudian diperhitungkan volumenya. Oke? Any question? Oke. Nah, ini ada problem yang dari SD Anda sudah pelajari, kemudian di SMA ketemu lagi, di K1 ketemu kan? Mencari luas lingkaran. Nah, kita bisa menggunakan luas lingkaran ini dalam koordinat tabung. Gimana? Kita lihat. Nah, memang bisa dari min R sampai R, tetapi kita cari yang mudah adalah batasnya 0 sampai R. Ini adalah berapa nih? Seperempat lingkaran nggak nih? Halo? Yang saya arsil itu seperempat lingkaran nggak? Jadi kita cari seperempat lingkaran luasnya dengan batas 0 R. Kalau dapat seperempat lingkaran berapa satu lingkaran dikali 4 kan gitu kan? Nah, batasannya kita lihat sini yang seperempat lingkaran ini batasannya kita menggunakan karena melingkar ya asal melingkar kita gunakan koordinat tabung. Bisa enggak koordinat kartesian? Bisa, tapi bentuknya dalam akar semua. Jadi Anda menggunakan dulu Anda ingat integral dengan substitusi trigonometri, repot hitungnya. Lebih mudah kita menggunakan koordinat tabung, yaitu pertama theta. Nah, tetanya dari mana nih? Dari sini ke sini enggak? Berapa tuh? Di sumbu X 0 ya. Di sumbu X 0 sampailah di sumbu Y. Berapa tuh? Siku-siku. Siku-siku itu 90 derajat atau pi per 2 radian. Kita dalam radian ya. Satuannya itu dalam radian. Jadi tetanya dari 0 sampai pi per 2. Nah, kita membuktikan luas lingkaran. Luas lingkaran apa? Pi R koran enggak? Betul enggak atau tidak? Kita coba ya. Kemudian R-nya, jari-jarinya. R-nya dari 0 sampai R besar. Dari 0 sampai R besar.
Ya, kan dari 0 nih, sampai R besar. Nah, kita hitung nih sekarang. Berapa luas lingkaran? Luas lingkaran adalah, oh ya, ini seperempat luas lingkaran, sorry ya. Ini kan tadi kita ambil asirannya, adalah seperempat luas lingkaran, adalah double integral Z, ini bukan luas, ini luas kan double integral D area, ya kan? Rumus umumnya kan double integral D area. Tetapi karena ini adalah melingkar, kita menggunakan koordinat tabung, yaitu theta dan R. Nah, tetanya Anda lihat sini dari 0 sampai pi per 2 radian, ya, siku-siku. Kemudian R-nya dari 0 sampai R besar. Di areanya menggunakan koordinat tabung. Apa tadi? R, dr, d theta. Paham maksudnya? Di areanya adalah R, dr, d theta. Jelas habis ini? Halo? Nah, kalau ini R, paling dalam ini pasti dr. Anda lihat yang ketemunya theta, d theta. Sehingga seperempat luas lingkaran adalah, nah tetanya bisa dikeluarkan, theta dari 0 sampai pi per 2, d theta dikeluarkan, kemudian R-nya dari 0 sampai R besar, RDR. Nah, kita lihat di sini, antara theta dan R independen enggak? Tidak terikat. Independen itu arti bebas, ya, tidak terikat. Kemudian batasannya, dua-duanya batasannya tertentu, ya kan? Tidak ada variabel. Ya, R ini masuk kita jarinya, ya. Oleh karena itu ini bisa langsung kita kerjakan masing-masing, kemudian kita kalikan. Ya, bisa agak cara biasa belakang dulu. Nah, itu yang biasa ya. Tapi itu biasa itu yang pakai kalau ada variabel. Nilai variabel yang bukan angka ya. Ini R besar ini angka, jari ini. Nah, sehingga kita bisa hitung langsung berapa ini? Integral d theta, theta. Harga batasnya berapa? 0 sampai pi per 2. Dikali integral R pangkat 1 dr. Apa? Seper 1 tambah 1, yaitu seper 2. R pangkat 1 tambah 1 pangkat 2. Ya, nak? Setengah R kuadrat. Integral R pangkat 1 dr kan seper N. R pangkat N dr adalah seper N plus 1, R pangkat N plus 1. N-nya 1. Ya, R pangkat 1 sini. Berarti ini seper 1 tambah 1 seper 2, R pangkat 1 tambah 1, pangkatnya 1 tambah 1, pangkat 2. Di setengah R kuadrat, agak batas 0 R besar. Nah, ini kita masukkan batas atasnya. Theta kurang theta ya. Theta batas atas pi per 2 kurang theta batas bawah 0. Ini setengah kali R kuadrat batas atas R besar kuadrat dikurang R kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Halo? Jika hasilnya berapa ini? Ini pi per 2 kurang 0 adalah pi per 2. Ini adalah setengah R kuadrat. Jelas sampai sini? Sehingga seperempat luas lingkaran adalah berapa nih? Kalau dikalikan ini berapa nih? Ini kan pi per 2 ini kan setengah pi ini. Setengah kali setengah seperempat. Seperempat pi R kuadrat. Betul nggak? Halo? Seperempat sama dengan seperempat enggak? Coret. Tinggallah berapa luasnya. Anda lihat situ. Maka luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Benarkah luas lingkaran pi R kuadrat? Nah, pembuktiannya lebih simpel lagi kan. Dibanding Anda menggunakan kalkulus 1, ingat tadi. Garis S. S sama dengan integral batasnya berapa, akar dari 1 ditambah dy per dx kurung pangkat 2 kali dx. Nah, itu tak ada sumbu x. Panjang, benar nggak? Kita buktikan gitu kan? Jelas sampai sini? Halo? Ya.
Oke. Nah, sudah sampai sini. Kita ada buktikan ya. Ini adalah dua dimensi. Ya. Dua dimensi itu bidang. Sebentar lagi kita menghitung volume tabung. Nah, volume tabung itu ada dua cara. Bisa double integral, tapi ada jet-nya. Ingat tadi yang rumus di atas tadi. Ini. Jadi bisa, kalau double integral ini ada jet-nya, sedangkan triple integral dV, di volume. Ya. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Nah, ini yang ditanya, tentukan volume tabung itu. Kita pakai dua cara ya. Cara pertama, kita menggunakan double integral. Cara kedua, kita menggunakan triple integral. Ini kan belum belajar ya? Di kakus 2 itu sudah belajar belum? Hah? Belum? Oke. Gimana? Sudah pernah atau belum? Triple belum ya? Belum. Oke. Tidak apa-apa. Nah, kita ulang aja sepintas supaya Anda lihat, supaya ingat, oh, volume itu bisa dihitung dengan dua cara. Yang pertama, ya, kita menggunakan double integral. Yang pertama adalah kita menggunakan volume tabung atau silinder adalah double integral ZD area. Ya, ZD area. Nah, triple integral dV, d volume. Ya. Oke. Nah, batasannya di sini kita tentukan. Anda lihat, karena ini melingkar, saya melihat bentuknya melingkar, itu pasti menggunakan koordinat apa? Tabung, ya. Koordinat tabung. Nah, koordinat tabungnya theta berapa dan R berapa? Selalu gitu. Tetanya melingkar pasti 0 sampai 2 pi radian enggak? Ingat, 390 derajat jadikan radian 2 pi. Kemudian R-nya dari 0 sampai R kan? Dari 0 sampai R besar. Ya, nah. Jelas? Nah, karena ini melingkar menggunakan koordinat tabung, maka ini sama dengan apa? Nah, tetanya dari 0 sampai 2 pi radian, ya kan, batasnya yang kita lihat di bawah. Kemudian jari-jarinya R kecil ya, jari R kecil dari 0 sampai jarinya itu R besar, ya kan? Jadi R kecil itu sama dengan R besar ya. Maksudnya simbolnya R kecil, tapi yang jari-jari yang kita hitung itu R besar. Oke. Kemudian Z. Nah, Z-nya ini adalah bidang paling atas. Ini nih, saya kasih kuning ya. Ya, bidang paling atas. Seperti tadi saya contohkan dalam ruang kelas ini, kalau kita mau cari volume di bawah langit-langit, bidang langit-langit sampai lantai, bidang langit-langit ini adalah merupakan persama bidangnya. Misalnya tinggi berapa meter nih? Ada 3 meter misalnya. Kalau di 3 meter, Z sama dengan 3. Z sama dengan 3 meter. Paham ya? Berarti ini tingginya T, misalnya tingginya ini adalah T, ya. Kalau tingginya ini adalah T, ini tingginya, maka ya sini T, maka Z-nya sama dengan T. Ya, Z sama dengan T. Berarti Z-nya diganti dengan T, gitu. Ini Z-nya T dan D, ya, Z-nya ganti T, D areanya menggunakan koordinat tabung. Apa tadi? R, DR, D, theta. Ini ujian keluar nanti ya. Udah gini. Nah, Anda lihat sini kalau R-nya R di dalam pasti DR. Kalau theta di luar pasti D theta. Cocok ya pasangannya. Nah, baru kita hitung berapa volumenya ini.
Ya, ini theta adalah 0 sampai 2 pi radian. D theta yang ada pasangannya keluar ya. Kemudian R kecilnya itu adalah jari adalah 0 sampai R besar, RDR. Nah, ini bedanya batas ini aja. Mau tadi itu mirip ya, jalan tadi kan. Dua lingkaran ya. Nah, ini RDR ya. RDR. Nah, kita hitung berapa? Batasannya beda. Tadi pi per 2 itu 90 derajat ya. Nah, ini jadi berapa nih? Integral d theta. Theta 0 sampai 2 pi radian. Kemudian integral dari R pangkat 1 1/1 tambah 1 setengah. Ya nak, 1/1 tambah 1 1/2 R pangkat 1 tambah 1 R kuadrat. Ya nak. Harga batasnya nor R besar. Ya. Sehingga ini hasilnya theta batas atas 2 pi dikurang theta batas bawah 0. Dikali setengah kali R kuadrat batas ya. R kuadrat batas atas R besar kuadrat dikurang R kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Berarti ini hasilnya 2 pi dikali setengah kali R kuadrat. Benar? Apa yang terjadi? Anda lihat sini. Duanya bisa coret enggak? Oh, sorry, ini ada T-nya ketinggalan nih. T-nya ketinggalan ya. Ada T kan tadi tinggi kan? Halo. Ini ada T-nya tadi kan? T-nya letak di luar ya. T-nya kita letak di luar. Jadi T tinggi ya. Kita letakkan T-nya kan bukan R, bukan theta, berarti ini konstan. Keluarkan T dikeluar. Ini T di luar, ini T di luar. Ini T ya. T-nya juga di luar ya. Nah, ini duanya bisa dicoret enggak nih? 2 kali setengah. Bisa coret enggak? Maka tinggal hasilnya apa menjadi? Hasilnya Pi R kuadrat T. Betul enggak? Ada Pi, ada R kuadrat, ada T. Pi R kuadrat T. Itu buktilah bahwa benar volume tabung atau silinder adalah Pi R kuadrat T. Jelas sampai sini? Ini menggunakan integral lipat 2, double integral. Bentar lagi soal yang sama kita gunakan triple integral. Apakah jawabannya sama? Ya. Ini belum terbukti ya. Ya-nya itu belum. Ya. Sampai sini jelas? Ya. Ya, sebentar lagi soal yang sama tapi kita kerjakan dengan triple integral. Jadi volume tabung adalah triple integral D volume, dV. D volume. Gimana D volume apa rumusnya ini? dz kali D area ya. dz D area itu sendiri dy dx. Sebetulnya apa nama D volume itu adalah dx kali dy kali dz. Dibalik dz kali dy kali dx. Ya. Oke. Oke, ada pertanyaan dulu? Halo. Ya. Jadi kita udah buktikan luas lingkaran di R kuadrat. Ya. Jadi kalau ada tahu itu ya memang Anda bisa langsung gunakan. Tetapi sebetulnya belajar ini bukan untuk yang istimewa saja, tetapi untuk yang bentuk yang tidak istimewa. Ya, seperti apa? Paraboloida. Nah, ada rumusnya kan? Kalau tabung ada rumusnya pi R kuadrat T. Luas lingkaran, alasnya luas alas lingkaran kali tinggi. Nah, saya tanya, volume kalau paraboloida setengah telur, telurnya berdirikan ya, telurnya berdirikan bagi 2 katanya. Itu bentuknya adalah paraboloida, betul enggak? Ada enggak rumusnya? Enggak ada, kita cari sendiri gitu.
Nah, ini maksudnya dibuat belajar ini adalah bentuk-bentuk. Jadi yang Anda desain itu bentuknya bukan istimewa, tetapi fungsinya diketahui. Anda bisa tentukan fungsinya, Anda bisa hitung volume. Itu maksudnya. Tujuan belajar ini bukan, kalau ini adalah ngapain ini rumusnya udah ada kok, pakai aja. Benar, kalau dia bentuknya istimewa, silinder, bola, kerucut, itu memang sudah ada rumusannya. Tapi bentuk-bentuk yang tidak istimewa, ada nggak rumusnya? Nggak ada. Nah, itu yang kita cari dengan cara ini. Sudah jelas? Setiap volume itu, nggak semua mungkin ya, rata-rata secara umumnya ada dua cara. Bisa menggunakan double integral, bisa menggunakan triple integral. Nah, tadi ini. Jadi mencari volume bisa menggunakan ini ya, double integral, bisa menggunakan triple integral. Kalau double integral, dia double integral Z di area. Z itu apa? Bidang atasnya. Ya, tadi saya bilang bidang atasnya bisa bidang datar, bisa lengkung ya. Kemudian triple integral D volume. D volume itu dz. Sebetulnya dz kali dy kali dx. Tapi kan Anda tahu dz dy kali dx adalah d area. Ya, sehingga dz kali d area. Sampai sini? Oke. Nah, sekarang soal yang sama kita ya, soal yang sama kita cari apa? Volumenya dengan triple integral. Jadi ini x, y, z ya. Beda. Jadi hilang. Nah, ini putus-putus ya. Nah, ini gambar sketsa aja ya. Nggak gitu bagus. Nah, ini tadi kan yang atas inilah apa tadi? Bidang Z-nya. Kalau tiga ya. Tapi kita ya enggak pakai Z sini, kita enggak pakai Z ya. Tingginya setinggi T ya. Di sini ada gitu. Setinggi T. Nah, ini 0 ya. Nah, seperti tadi ini koordinat tabung ya. Di mana tetanya berapa? Karena melingkar ya, karena melingkar sudutnya itu adalah dari 0 sampai 2pi radian. Jangan dalam derajat ya. Semuanya kita dalam radian ya. Oke, kemudian jari-jarinya kita lihat dari 0 sampai R. Dari 0 sampai R besar. Ya. Sama ya tadi. Nah, sekarang mencari volume tabung. Cara kedua, yang tadi cara pertama double integral, sekarang menggunakan triple D volume ya. Triple integral. Oh ya, berarti Z-nya sini. Berapa Z-nya di sini? Oh, yang di atas ini kan Z sama dengan T, nah. Halo? Yang kuning tuh. Yang kuning ini Z sama dengan T, nah. Sejauh tingginya, ya kan? Seperti tinggi 3 meter, berarti Z langit-langit ini Z sama dengan 3 meter, ya. Nah, berarti sini Z dari bidang alas masih 0, tingginya T. Sudah, kita hitung sini. Jadi, pertama, theta dulu ya. Theta itu melingkar dari 0 sampai 2pi radian. Ya. Dari 0 sampai 2pi radian. Kemudian R-nya dari 0 sampai R besar. R besar itu adalah nilai jarinya. Sedang Z-nya
dari 0 sampai T sejauh tinggi. Ya, yaitu tinggi. Ini kalau ada lingkaran naik ke atas jadi apa? Tabung kan? Ya, cerobong asap gitu ya. Untuk tabung. Nah, ini sudah tiga-tiganya dV. dV itu apa tadi? dz kali d area, ya nak? dz, ini z kan betul ya? D areanya adalah apa? R, dr, d theta. Betul nak? Ini yang disebut d area. Jadi dz kali d area. D areanya r, dr, d theta. Karena melingkar, kita menggunakan koordinat tabung. Nah, Anda lihat R, di sini dr. Theta, di sini d theta. Tidak berpotongan ya. Tidak berpotongan. Jadi Anda belajar programming, tidak boleh ada yang berpotongan. Kalau for-nya ada 3, tanya next-nya ada 3 juga. Tidak boleh berpotongan. Itu kalau Anda belajar dengan bahasa Fortran ya. Kalau ada pakai basic sama juga. Oh, sekarang sudah Python ya. Meningkat bahasanya. Nah, kita teruskan. Sampai sini ngerti enggak dulu membentuk ini? Mungkin yang baru datang. Harus tahu dulu ini mencari volume itu ada 2 cara. Pertama double integral Z area. Z adalah bidang atas ya. Ya. Kemudian volume adalah triple dV. dV itu dz kali dy kali dx. Anda tahu dy kali dx kan d area. D area itu kalau dy dx itu adalah d area untuk kartesius. Sedangkan kalau dia ini nih, kalau dia kode tabung adalah rdr dt. Nah, ini minggu lalu ada nih. Ini saya ambil dari minggu lalu sama. Ya. Any question so far? Sampai sini? Oke. Ya, kalau saya lihat hasil karya kakak kelas Anda sama juga yang ada di teknik industri di reguler yaitu di kampus Anggrek, yang punya apa? Showroom. Ya, ada showroomnya, kursi, meja, segala macam ya yang mereka rancang. Nah, karena engineering hampir sama sama Anda juga. Jadi mereka juga harus perhitungkan segi kekuatannya. Itulah engineering itu segi kekuatannya. Kekuatannya itu ya ada hubungan dengan fisika. Di dalam fisika ada kalkulus. Nah, ini berkaitan. Mengapa Anda belajar kalkulus? Ya kan? Kalau Anda, untuk apa saya belajar kalkulus? Pasti mendukung mekanikanya. Mekanika atau fisikanya. Benar enggak? Anda belajar fisika itu isinya dalam kalkulus semua rumus-rumusnya. Ya kan? Oke. Sampai sini. Nah, sekarang kita mulai hitung ya. Anda sudah tahu ini triple integral dV. D volume. D volume adalah dz. Ini dz kali d area. Ya. dz. Ya nih. dz kali d area. D area itu yang kena koordinat tabung menggunakan rdrd theta. Nah, theta 0 sampai 2 pi radian. Theta d theta-nya sendiri ya, terus ini d theta. Terus r kecil jarinya. Jari-jarinya r kecil sama dengan dari 0 sampai r besar. Jadi nilai jarinya itu adalah r besar. Kemudian ada rdr, keluarkan rdr. Jadi dikeluar masing-masing. Kemudian ketiga z dari 0 sampai tinggi t dz. Nah, karena ini adalah ya, karena ini adalah independen, batasnya semuanya tertentu, maka ini kerjaan sendiri. Terus yang jari-jarinya sendiri terlalu ini. Ya, jarinya sendiri ya. Kemudian tetanya juga sendiri. Ini enak masing-masing hitung dikalikan ya, udah selesai. Ya, tidak yang seperti ada variabel itu kan harus kita kerjakan dari dalam, dari belakang ya, arahnya. Nah, ini sama dengan integral d theta. Theta agak batas 0 sampai 2 pi.
Kurung siku boleh. Integral R pangkat 1 dr apa? 1/1 tambah 1. 1/1 tambah 1. Ini enggak? R pangkat N. 1/n plus 1. R pangkat N plus 1. Ini enggak? Karena belajar ini kan. Kalau Y ada R pangkat N, maka DY per DR berapa? Kelihatan. 1/pangkat tambah 1 kali R pangkat R kali pangkat N plus 1. Betul enggak? Ingat enggak X pangkat N? Ya, X pangkat N. X-nya ganti R gitu aja kan. Sehingga ini jadinya 1/1 tambah 1 adalah 1/2. R pangkat 1 tambah 1 pangkat 2 kan. 1/1 tambah 1 1/2. R pangkat 1 tambah 1 pangkat 2. Agak batas 0 R besar. Nah, integral Z, Z agak batas 0 T. Nah, lihat nih, Z ini tingginya. Anda lihat. Z batas atas T kecil dikurang 0. Batas bawahnya 0. Jadi ini adalah tetanya batas atas. Teta batas, teta kurang teta ya. Teta batas atas 2pi dikurang teta batas bawah 0. Gitu kan? Menentukan batasnya ini. Kemudian ini adalah setengah kali ya. Setengah kali R kuadrat. Batas atas, berarti R besar pangkat 2 dikurang R kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Nah, kemudian Z batas atas T tinggi dikurang Z batas bawah 0. Nah, ini hasilnya 2pi kurang 0, 2pi. Ya, ini menjadi setengah R kuadrat. Ini menjadi T. Apa yang terjadi? 2 sama setengah bisa coret enggak? Ya, tinggal apa? Tinggallah pi, ini pi, R kuadrat, T. Cocok dengan rumus yang dapat yang pertama tadi? Bahwa volume tabung adalah pi R kuadrat T. Coba lihat yang tadi. Yang tadi ini ya. Nah, ini yang tadi nih. Tadi juga pi R kuadrat T. Ini yang double. Double integral. Kalau yang terakhir ini adalah triple. Jadi ada dua cara. Ya, ada dua cara. Nanti mungkin di UAS nanti saya kasih rumusannya itu. Jadi Anda bisa pakai yang mana. Silakan ya. Tapi kalau mau pakai yang lain juga boleh. Itu kan mencari ada banyak cara. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Sudah jelas sampai sini? Ada yang mau tanya? Tanya aja, nggak apa-apa. Ya, kalau nggak paham, nggak ngerti, ya, Oliver juga boleh tanya. Ya. Sudah ngerti belum? Ya, dua cara ya nanti. Anas, ya nanti kalau saya kasih rumusnya, ya Anda boleh pakai yang mana, yang maksudnya yang rumusnya diberikan, pakai silakan ini. Ya. Tapi kalau mau pakai yang satu lagi ya boleh aja. Ya. Baik. Ini sama ya. Nah, kita masuk ke sebentar lagi kita masuk topik baru, ya, yaitu partial differential equation, ya. Partial differential equation. Ya. Kita akan masuk topik baru.
Kita ada contoh lain lagi ya. Baik. Ini question, ada yang mau tanya nggak? Nggak ada. Ya. Kalau nggak ada, kita masuk topik baru adalah masuk ke partial differential equation. Oke. Anda kan sudah belajar bagi dua nih. Kan ada persamaan diferensial biasa. Ini batu Anda di kampus luar nih. Kalau yang sebut juga apa? Ordinary differential. Kalau bahasa Inggrisnya double F ya. Diferensial. Tial ya. Sialnya itu tial. Diferen. Partial. Juga. Ya. Ini yang ODE. Ya, ODE itu ordinary differential equation. Kemudian ini adalah PD partial. Bahasa Indonesianya SI, sialnya ya. Kemudian ini bahasa Inggrisnya adalah partial differential, ini double F ya, differential equations. Ini adalah PDP. PDE, sorry. Ah, itu yang saya katakan sama dengan program Anda kan PDE, PDE. Oh, salah, sorry. Itu. Tadi saya sebutnya differential equation kan, tulisnya partial. Sorry. Ini equation nih. Ya. Ini adalah sama equation atau ODE. Ini PDE. Bukan produk design engineering ya. Partial differential equation. Oke. Singkatannya sama ya. Nah, yang ini yang kita sudah pelajari bentuknya ingat enggak? dy per dx sama dengan 5x. Maka berapa y? Itu kan ditanyakan. Halo? Yang kita pelajari di kampus 2, masih ingat? Macam-macam tuh ada Pak, PD dengan ini masuknya, PD dengan variabel yang dapat dipisahkan, PD homogen, ada PD eksak, ada yang PD tidak mungkin dapat dihomogenkan, PD eksak, PD yang tidak eksak dapat diesakan dan menggunakan faktor integrasi, sehingga kemudian PD linear, PD Bernoulli, ya itu yang apa PD tingkat 1 derajat 1 atau PD order 1, ya PD order 1. Ya. Oke, ada
PD order atau PD tingkat n homogen yang D kuadrat Y pada X kuadrat kurang 5X kurang 5 DY pada X ditambah tambah 6 sama dengan 0. Karena sama dengan 0 disebut homogen. Tapi kalau sama dengan eksponensial, sama dengan E pangkat X, sama dengan cos 3X, sama dengan sin 3X, tidak 0 di sebelah kanannya, bisa kan enggak? Ya, contoh lagi sih ya. Yang ini yang PD tingkat D kuadrat Y per DX kuadrat dikurang 5 DY per DX tambah 6Y sama dengan 0. Ini yang disebut homogen. Ya enggak? Apa nih? PD tingkat atau order ya. PD tingkat 2 homogen. Kemudian ada yang ada ya. D kuadrat Y per DX kuadrat kurang 5 DY per DX ditambah 6Y. Nah, ini ada macam-macam, ada yang ekspor E pangkat KX, ini enggak? E pangkat KX di mana D sama dengan min K. Ya enggak? Diskriminan begitu. Operator D ya, operator D itu D besar. Kemudian ada bentuk trigonometri yaitu cos AX dan sin AX. Ini adalah trigonometri dan terakhir adalah polinom. Polinom yang AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya. Nah, 3 macam gitu kan. Masih ingat enggak? Kalau ini tidak 0 dinamakan PD apa? PD bersaga order ya. Order 2 karena pangkatnya ini turun kedua. Non homogen. Sudah jelas? Ini yang kita belajar di kalkulus 2 ya. Sampai PD semutan, masih ingat? PD semutan atau sistem persamaan diferensial. Nah, PD parsial ini yang baru. Ya, yang baru. Ya, ini PD parsial yang baru. Di mana ada hubungan dengan turunan parsial ya. Turunan parsial. Nah, kata parsial itu apa? Itu artinya apa parsial? Sebagian. Ya. Maka ada integral parsial, integral sebagian. Ya. Jadi turunan parsial itu Z adalah fungsi 2 variabel. Nah, di sini ada turunan parsialnya. Turunan Z ada X apa? Pakai do kan? Bukan D, do. Do Z per do X. Turunan parsial Z terhadap Y apa? Do Z per do Y. Ada kan? Sebetulnya bentuknya ini hasilnya turunan parsial, dia tanya Z-nya berapa, dibalik seperti ini. DY pada ini kan turunan biasa nih, Y aksen. Y aksennya 5X, berapa Y-nya? Apa maksudnya? Hello, filosofinya itu kan? Filosofinya adalah kalau ini diketahui DY pada X turunannya, saya mau tanya Y-nya berapa? Berapakah Y? Ya kan? Nah, kalau di sini turunan parsialnya tahu, berapakah Z? Itu sebetulnya. Jadi yang diketahui itu ini diketahui, ditanya Z-nya berapa. Kalau DJ pada Y diketahui Z-nya berapa. Nah, itu yang disebut partial differential equation atau PD parsial. Bahasa Indonesianya PD parsial, persamaan diferensial parsial. Dibalik bahasa Inggrisnya partial differential equation. Ya. Masih ingat? Kemudian ada lagi yang bentuk ini kan do Z per do X diturunkan terhadap yang sama X. Hasilnya apa? Do kuadrat Z per do X pangkat 2. Betul enggak? Nah, ini diketahui, ditanya Z-nya berapa. Selalu dibalik. Kita belajar turunan parsial, hasil turunan parsial
Menjadi soal. Dia tanya Z-nya berapa. Jadi terbalik ya. Paham maksudnya? Kemudian do Z per do Y diturunkan terhadap yang sama Y. Hasilnya apa? Do kuadrat Z per do Y pangkat 2. Dia tanya Z-nya berapa. Ya, soalnya ini. Soalnya adalah D kuadrat Z ini diketahui. Ditanyalah Z-nya berapa. Demikian juga yang campuran. Masih ingat enggak? Do Z per do Y diturunkan terhadap X. Sehingga hasilnya do kali do kuadrat Z per do X do Y. Ini yang paling sering nih ya. Ini yang paling sering dipakai. Dia tanya Z-nya berapa. Jadi sama hasil PDE-nya atau partial differential equation diketahui, ditanya soalnya Z itu bagaimana mencari Z-nya. Itu maksudnya. Nah, nanti saya balik kasih lihat ya contohnya ya. Oke. Udah ngerti ya maksudnya? Mungkin Anda masih ingat kita pernah belajar PD linear. Ada enggak? Ya. Saya mau tanya, Anda paham masuk dari dua kolom ini? Yang ini yang pernah Anda pelajari kan tentang PD biasa atau disebut ODE, Ordinary Differential Equation. Nah, Ordinary Differential Equation ini hasil turunan pertama kah, apa turunan kedua kah, atau campuran, seperti itu banyak kan. Paling tinggi kan disebut PD tingkat 2 homogen, ada yang non homogen. Yang dicari apanya? Y-nya, betul nggak? Y-nya yang ditanya kan? Semua Y yang ditanya. Kalau ini Z-nya yang ditanya. Ya, karena soalnya Z adalah fungsi dua variabel. Z adalah fungsi X, Y. Yang ditanya adalah Z-nya. Halo? Nah, di dalam PD parsial sering dipakai PD linear. Ini untuk mengingatkan. Untuk mengingatkan. Sayangnya saya tidak tahu contoh. Kalau ada salah satu contoh dari kakak kelas Anda, dia rancang kursi, bagaimana hitung segi kekuatannya, itu yang disebut engineeringnya. Engineering itu pasti berhubungan dengan apa tadi? Fisika atau mekanika, dan di dalamnya adalah kalkulus. Ya. Anak kenal nggak sekarang lagi booming apa? Artificial intelligence. Benar nggak? Tapi BINUS pun sekarang buka program jurusan teknik informatika atau computer science, program AI, artificial intelligence. Di dalam artificial intelligence itu ada dalamnya apa? Machine learning. Di dalam machine learning ada lagi dalamnya yang bekerja itu ada deep learning. Isinya apa? Matematik. Image processing, matematik. Computer vision, matematik. Jadi tidak bisa hindar. Engineering itu pasti berhubungan dengan matematik. Matematiknya luas, bisa kalkulus, bisa matematika diskrit, ya, bisa yang lain juga. Oke, jelas ya maksud saya. Ya. Jadi ini saya ingatkan lagi di dalam PD parsial, nama lainnya atau disebut apa? Partial differential equation, enak. PDE sering dipakai ya. Jadi di dalam PD parsial atau PDE sering dipakai apa? Anda ingat ya? Sering dipakai PD linear. Anda masih ingat PD linear bentuknya? Y aksen atau dy PDX ini ditambah PX kali Y sama dengan QX. Itu enggak? Halo? Masih ingat?
Kemudian ada mediatornya Sx sama dengan apa? E pangkat integral Px dx. Ya. Kemudian baru kita cari solusi umum. Ya. Ya. Solusi umum PD linear. Ya. Solusi umum PD linear adalah apa? Y sama dengan 1/Sx kali integral Sx kali Qx kali dx tambah konstanta C. Ini sudah simple ya. Aslinya ini, aslinya kan dulu pernah saya lihat Anda panjang ya. Ini udah disingkat oleh Profesor Dr. Daniel Hendali yang dari ITB. Ya. Mana beliau sekarang sudah tiada. Ya. Sudah jelas sampai sini? Jadi ini paling banyak dipakai. Ini kebetulan saya pernah ngajar matematika teknik 2 atau disebut apa engineering mathematics 2 di teknik sipil, civil engineering. Nah isinya semua partial differential equation. Isinya itu semua. Tapi variasi dalamnya banyak sekali, ya luas. Nah ini mungkin yang kita pelajari partial equation-nya tidak sebanyak yang di teknik sipil ya. Maksudnya ya mungkin sebagian besar ya, tapi bukan full. Nggak lengkap ya, nggak semuanya. Oke. Oke, sampai sini ada yang dulu gambarannya. Kita belajar materinya adalah partial differential equation atau sebut persamaan diferensial parsial. Tingkatnya PD parsial. Ya. PD parsial, kadang-kadang sebut PDP. Ya, singkatan itu bikin pusing ya. PDE ya, PDE hati-hati. PDE Anda ada yang PDE ada PE ya. Yang PDE ini bukan produk desain engineering tapi adalah partial differential equation. Oke. Kemudian baru kita lihat contohnya. Apa contoh dari salah satu contoh ya saya tunjukkan Anda. Oke. Salah satunya saya nggak tahu asik apa Anda ini. Anda ini asik penyelesaian tugas atau gimana? Minta Anda full konsentrasi, semua mata kuliah itu penting. Saya nggak mengatakan saya yang paling penting, enggak. Semua penting ya. Semua mata kuliah yang Anda ikuti itu harus Anda perhatikan. Karena itu yang mendukung kelulusan Anda. Kalau tidak lulus, ya Anda bisa wisuda. Tergantung. Ya, maksudnya pending. Ya. Sampai masa studi. Berapa? Kalau dulu 7 tahun, sekarang nggak tahu berapa. Ya. Lewat 7 tahun, DO. Drop out. Berarti itu. Nah, contohnya apa? Ini contoh soal dari PD parsial. Jadi saya nak bikin PDP ya. PD parsial atau produk di partial differential equation. Jadi ikutin sih. Partial differential equation, oke. Nah, ini yang tadi saya bilang turunan keduanya do kuadrat Z per do X do Y sama dengan kosinus 2X kurang 3Y. Nah, ini tadi kan saya tunjukkan Anda kan. Ada di sini. Ini yang terakhir nih, campuran. Campur. Do kuadrat Z per do X do Y atau do Y do X sama deh. Ini contohnya diketahui. Ini diketahui, dia tanya Z-nya. Berapa ZX, Y-nya? Yang tanya tuh ZX, Y-nya berapa? Pak? Halo? Jadi diketahui hasil turun ini namanya apa?
turunan parsial kan? Ini sebenarnya turunan parsial nggak nih? Turunan parsial, ditanya soalnya itu apa? Itu maksudnya. Tapi tanpa diketahui boundary itu batasan-batasannya, kita tidak dapat lengkap. Jadi dalam bentuk apa? Nanti ada soalnya yang diketahui misalnya ada H0 atau apanya itu diketahui, kemudian kita substitusi, maka dapatlah Z S, Y yang lengkapnya. Ya. Ini ujian juga satu ada keluar juga nanti ya. Penting saya tahu. Oke. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Penyelesaiannya bagaimana? Solusi. Penyelesaian atau solution. Anda tahu turun kedua ini kan tadi saya tunjukkan Anda tadi ada kan di sini. Mana ini? Turun kedua do per Z per do X do Y ini bisa do Z per do Y diturunkan terhadap X atau terbalik boleh nggak? Do Z per do X diturunkan terhadap Y. Enak. Ada dua kan? Yang saya sebut dulu example. Ada nggak? Udah lupa. Di waktu kita belajar agak maksimum minimum ada kan yang bentuk lambangnya segitiga mesti kan? Atau D besar itu apa? ZEX, mesti kan enggak? ZEX kali ZYY dikurang ZXY pangkat 2. ZXY itu yang do kuadrat Z per do X do Y atau do Y do X, ya kan? Ada kan? Oke, jadi ini boleh kita anggap ini adalah do Z per do Y diturunkan terhadap X. Boleh. Atau terbalik boleh. Do Z per do X diturunkan terhadap Y. Terang. Kemudian ini sama dengan kosinus dari 2X kurang 3Y. Jadi mengandung dua variabel ya. Fungsinya dua variabel untuk cos gitu ya. Apapun sin, cos atau apa. Atau pangkat 2. Kemudian si DXY ini boleh enggak saya pindahkan ke belakang? Ya, saya pindah ke belakang. Maka jadi tinggal do per do Z per do Y sama dengan kosinus dari 2X kurang 3Y kali do Y, do X, ya nak? Kan do X-nya yang saya pindah ke belakang. Sampai sana jelas? Tolong gadgetnya ditutup dulu ya. Hello Mr. paling in corner. Nah itu. Gimana kalau mahasiswa mode Anda gini, saya lihat, maaf ya, nggak semuanya. Keberhasilannya saya agak worry. Nanti Anda lanjut, seandainya Anda lanjutkan S2, kalau basic tidak kuat, kesulitan Anda nanti. Dan salam saya loh. Dulu Pak Kak Wikari yang ngajak kalkulus tidak benar. Saya tidak ngerti. Tapi Anda sendiri tidak koreksi diri sendiri. Tanya, apakah Anda sudah belajar benar? Nah itu yang tanda tanya. Big question. Ya. Oke, DXD akan silang. Kemudian ini kita integralkan kiri kanan. Coba. Integral dari D, do. Ya, do itu berarti sama sebetulnya. Cuma bedanya kalau D itu satu variabel, do itu adalah lebih dari dua variabel atau lebih. Ya. Dua variabel atau lebih. Jadi integral do per do Z per do Y sama dengan integral dari kosinus dari 2X kurang 3Y do X. Ya. Anda belajar nggak integral dz z, integral dx x, integral dy y, integral do z per do x. Do itu kan d sama d. Hilang hasilnya ini enggak nih? Yang dalam ini. Kalau integral do dari do z per do y, ya do z per do y. Itu kan. Ini kan dari integral dz z, integral dy y, integral dv v, integral do itu artinya d kan. Mereka saya integral D dari D do Z per do Y apa? Do Z per do Y. Itu enggak? Jadi ini hasilnya adalah do Z per do Y ya. Do Z per do Y. Do Z per do Y ya kan? Integral
integral do z per do y adalah, ya, perhatiin dia, enggak apa-apa, nanti ini kan saya beri ganda ya semuanya. Ini tadi tujuan saya Anda lihat tuh kalau mau lihat itu enggak apa-apa, tapi kadang-kadang maaf ada yang salah gunakan, kerjakan yang lain. Karena ada tugas. Ya itu penting, ya semuanya penting ya. Ya ini kalau Anda enggak penting ya terserah ya. Tuh. Oke. Sehingga integral apa tadi? Integral do atau d deh dari do z per do y adalah do z per do y. Oke. Yang belakangnya integral cos 2x kurang 3y ini namanya tidak sama, betul enggak? Ingat dulu integral cos u du, ya enggak? Ini seolah nih integral cos u dx. Do x itu kan dx. Berarti ini harus kita samakan. Caranya gimana? Kita buat sengaja ya, kasih blank sini depannya. Integral kosinus dari U-nya 2x kurang 3y. Di sini sengaja D 2x kurang 3y. Sengaja, ini sengaja. Tapi tak ada apa, baca di belakangnya ini apa? Do x itu artinya dx sama ya. Do x artinya dx. Tak ada x, berarti ini tak ada x. Karena ini tak ada x, ya, karena tak ada x, kita turunkan tak ada x ya. Yang kita turunkan hanya tak ada x saja. Selebihnya konstan. Berarti min 3y konstan. Ya. Jadi hasilnya do z per do y sama dengan apa? Ini sorry, ini belum kita turunkan. Turunkan berapa nih? Halo? Ini artinya 2 kali x tunanya 1 kali dx. Itu enggak? Ini 0 nih. Ini artinya kan 2 kali 1 dikurang 0. Itu enggak? Halo? Paham itu? Artinya ini kan 2 kali karena terhadap x kan belakangnya do x. Do x itu artinya dx. Jadi 2x diturunkan 2 kali 1 dikurang 0 ya, kurang 0. Hasilnya adalah berapa? 2 dx. Kan taruh x. Kalau tak ada y, dy ya. Berarti terjadi kelipatan berapa sini? 2. Supaya 2 menjadi 1 di depannya dikali berapa? 1/2. Enak. Karena setengah kali 2 dx kan 1 dx. Ya. Setengah 1/2 kali 2 dx kan 1 dx. Kan soal aslinya dx nah sini. Nih. Aslinya dx nah sini. Halo. Ya, do x itu bacanya dx boleh ya, sama aja artinya. Oke. Nah, jadi setengah, hati-hati nih, integral cos u du apa rumusnya? Nah, balik lagi ke kalkulus 1. Halo. Integral cos u du sama dengan apa? Min sin atau sin? Suka salah. Anak setelah Anda tulis, coba diturunkan lagi hasilnya itu. Sama enggak soalnya lagi? Hasilnya adalah sin. Betul. Sin U. Karena turunan sin U apa? Cos U kali U aksen. U aksen itu DU. Ya. Sin U turunannya cos U kali U aksen. U aksen itu DU. Ya, diferensial U. Jangan lupa ini, ya, setelah Anda turunkan tadi, jangan lupa karena ini turunkan terhadap X, integral terhadap X harus ditambah konstanta Y. Fy. Fy ini adalah konstanta. Dianggap ya. Bisa fungsi, bisa konstanta. Ya. Biasakan kalau Anda integral tak tentu apa? Selalu tambah C. Nah. Integral X dx adalah setengah X kuadrat tambah C. Ya kan? Integral dx, X tambah C. Ya kan? Tambah C. Oh sini karena ini terhadap X tadi ya. Ini kan terhadap X tadi ini. Ya karena ini terhadap X, maka sini harus ada konstanta Y dianggap Fy. Halo? Kalau X, Hx nanti. Ya. Kalau integralnya Y, harus tambah Hx. Sudah tahu maksudnya? Dianggap seperti konstanta gitu. Tambah C. C-nya itu adalah sini Fy. Bisa ingat enggak? Ya, jadi gini. Kalau itu juga sini ya. Kalau misalnya ada integral dari apa?
titik-titik dx, maka hasilnya ini kan fungsi x ini ya. Fungsi x ditambah c, kan biasa c ya. Nah, di sini c-nya diganti dengan fy. Tapi kalau sini titik-titik dy, hasilnya kan fungsi y, enak. Di sini tambah hx. Itu aja membedakannya. Paham nggak? Halo? Ini. Kalau ini dx, ini kan fungsi x. Harus tambah fy. Kalau integral dy, hasilnya kan fungsi y ditambah hx. Bisa? Kalau Anda lupa, habis sudah. Ya, ini yang perlu diingat ya. Oke, sekarang kita lihat nih. Ini kan tadi integral dx tadi kan. Kan awalnya kan dx. Kita lihat aslinya kan dx. Maka dari sini integral d cos u du terhadap x. Ya, hasilnya ternyata 2 kali 1 kurang 0. Ya, turunan x 1, 2 kali 1 kurang 3y konstan 0. Kali dx, 2 dx. 2 di depan sebagai 1 kali 1/2. Tengah ya. Oke. Nah, waktu selesai integralnya harus ditambah. Kalau integral dx harus tambah fy. Kalau integral dy harus tambah hx ya. Oke. Nah, sekarang dy-nya ini dikali silang atau semuanya kali dy. Coba kita kali dy. Apa yang terjadi? Kalau kita kali dy ini kan artinya do z per do y kali do y. Enak? Do y ini. Sorry. Do y sama dengan setengah sin 2x kurang 3y kali do y ditambah fy do y. Enak? Halo, bisa paham? Kalau Anda lihat sini do z per do y kali do y. Do y bisa suara enggak? Masing-masing kali ini dikali do ya, ini dikali do y. Ini juga belakangnya kali do y, ini juga kali do y. Ini do y per do y kan 1. Boleh coret. Nah, tinggal apa? Tinggal do z. Do z sama dengan setengah sin 2x kurang 3y kali do y. Ditambah. Ini mohon maaf nanti saya ada tulis saja ya. Saya uji entar. Kalau Anda ada perhatian hari ini hasil jelek, berarti tugas sendiri Anda juga jelek deh. Terpaksa saya ya melakukan ini. Soalnya kalau saya biarkan akhirnya Anda tuh enggak perhatian juga. Ini tinggal salin aja kan, fy do y. Nah, sekarang kalau mau cari z kan diintegral lagi enggak? Kalau do z tahu, integral do z kan z. Nah, integralkan lagi. Diintegralkan lagi. Oke, integral do z sama dengan, ini berarti integral lagi kan? Integral dari setengah sin 2x kurang 3y do y ditambah integral fy do y. Enak? Jelas? Nah. Integral do z, betul enggak? Z inilah yang dua variabel tadi. Ya kan? Dia akan mengandung x dan y. Z itu boleh tulis z dan kurung x, y itu variabelnya. Sama dengan, nah ini hati-hati lagi nih. Seperti tadi enggak, setengahnya bisa kita keluarkan. Terus sin 2x kurang 3y kita salin. Terus ini si do y itu kita jadikan jadi do u-nya 2x min 3y. Kita sengaja ya. Do dari 2x kurang 3y. Tapi ini belum sama. Ingat ini tadi y ya. Karena ini terhadap y ya. Karena ini terhadap y, maka yang kita turunkan y saja. Y saja yang 2x-nya konstan. Jadi hasilnya apa sini? Ini artinya 2x konstan.
0 dikurang 3 kali 1 enggak? Dikali dengan, ya, ini kurung dulu. Dikali dengan 2Y itu enggak? Hasilnya apa? Hasilnya apa sih? Min, ini hasilnya menjadi min 3 2Y. Enak. Terjadi kelipatan min 3 nih. Supaya kelipatan min 3 jadi 1 dikalilah depannya lagi. Tadi separ min 3. Itu sebetulnya cerita K1 gitu kan. Nah, ingat kalau tadi saya ingatkan tadi kalau ada integral DY atau DY harus tambah apa? HX. Nah, berarti sini harus tambah HX ini. Ya. Maka ini harus ditambah HX. Nah, perlu diingat ini perlu diingat, kasih warna lain. Ini kita terjemahkan ini adalah karena kita tidak bisa hitung ya. Ini kita namakanlah sebagai apa? GHY ya. Letaknya kurang pas, tidak apa-apa sebentar. Ini bukan. Jadi gini, yang ini nanti di belakangnya harus ditambah apa tadi? Ditambah fungsi x ya. Ya. Yang ini menjadi HY. Ini HY ya. Ini karena ini integral dari apa? Integral dari titik-titik DOY hasilnya apa? GX. Tambah GX, tambah GX ya. Fungsi Y tambah GX. Paham? Atau ini terbalik, nah masalah yang penting Anda tahu ini kasih warna ya. Yang warna ini dia. Ini berubah bentuk ya. Jadi integral FY DOY adalah menjadi HY. Integral FY DOY menjadi HY. Sedangkan yang ini tadi apa? Halo? Kalau ada integral DOY tadi saya bilang harus tambah apa? HX. Bukan HX ya. Oh, maaf di sini harusnya GX ya. Saya yang salah. Sekali lagi mohon maaf, ini bukan HX tetapi adalah GX. Ya. Ini simbol aja, sebetulnya boleh saja, tapi harus konsisten. Jadi kalau sekali lagi, kalau integral do x titik-titik do x harus tambah apa? HY, apa FY, FY ya. Kalau titik integral titik-titik apa do y harus tambah apa? GX, ya, GX ya. Jadi ini ada salah tadi ya. Nah, GX-nya di belakang. GX-nya akibat integral do y tadi ya. Do y jadi do u ya. Harus tambah ini. Nah, sekarang hasil akhirnya apa sini? Sehingga hasil akhirnya adalah Z X, Y sama dengan apa nih? Halo? Ini plus kali min apa? Ini ada setengah kali min 3 atau min sepertiga adalah min seperenam ya. Min seperenam hasilnya. Ini menjadi apa? Sin 2X kurang 3Y. Sin 2X kurang 3Y. Ditambah apa tadi? F. Integral FY DY itu menjadi HY. Itu enggak? Menjadi HY tambah GX. Ini paham nggak sini dulu? Ini integral FY DY adalah HY ya, HY, sedangkan integral dari titik-titik DY adalah GX. Tambah GX ya, tambah. Jadi hasil akhirnya ini. Halo? Dan ini berapa HY berapa GX? Nggak tahu kita. Itu yang maksud saya seperti konstanta tanpa C. C itu berapa? Nggak tahu juga. Ya nak? Nah, kalau dikasih boundary-nya, batas-batasannya, habis saya kasih contoh, ada batas-batasannya, maka kita bisa tentukan HY itu dapat berapa, GX itu dapat berapa. Nah, nanti kita balik. Setelah lengkap dapat jawabannya, kita cari turunan parsialnya tadi. Sesuai dengan soal yang tadi. Sama nggak jawabannya? Supaya meyakinkan Anda.
Bisa nangkap masuk saya tadi? Ya. Oke. Ke sini. Oke. Bentar. Mungkin saya kasih yang contoh yang ada agak batasnya. Sehingga kita bisa cari periksa. Boundary. Oh ini. Ini ada contoh ya. Jadi soalnya itu adalah do kuadrat Z per do X do Y. Ya sama tadi ya. Ini adalah X kuadrat Y. Ini adalah width dengan ya dengan kondisi boundary-nya atau boundary condition ya. Boundary itu seperti agak batas ya. Boundary bond tulisan bond. Boundary. Sambung ya. Boundary condition. Kondisi ya. Kondisi batas kondisinya lah. Harga batas kondisinya diketahui sini adalah Z X0 kan XY ya, berarti Y-nya 0 sini. Kan Z X, Y. Y-nya 0 berarti sama dengan X kuadrat. Ini diketahui ya, given. N dan Z 1, Y, berarti X-nya 1, X, Y kan. X-nya 1 sini. Ini sama dengan cos Y. Nah ini boundary-nya. Ya. Boundary-nya, boundary condition-nya diketahui ini. Nih. Kalau ini diketahui, maka si HY dan GX ini dapat kita cari. Ya. Ini dapat kita cari. Tapi kalau ini tidak diketahui, ya jawaban seperti tadi. Seperti ini jawabannya. Mengandung HY dan GX. Pasti mengandung HY dan GX. Atau terbalik GX tambah HY. Bisa terbalik. Ya. Ya. Tadi integrasi nih. Salah. Ya, integral cos. Ya. Yang terakhir cos ya. Ya berubah. Sorry. Integral sin ini integral sin ya. Hasilnya adalah min cos. Min cos ya. Integral sin adalah min cos. Oh, maaf, ini ada salah tadi. Salah tanda. Ini adalah min cos. Min seperenamnya saya jauhkan. Min seperenam. Ini ada ini bukan sin tapi cos. Ya nak integral sin min cos nak. Karena turunan cos min sin. Nah, min kali min plus. Jadi berarti sini min cosinus gitu. Ini ya. Jelas ini? Jadi integral sin U du kan aslinya min cos U. Min cos U ya. Min cos U berarti ini min cos 2x min 3y. Nah, ini min kali min ya ada min ya. Min kali min apa? Plus ya. Min kali min di sini. Ini min kali min jadi plus sehingga hasilnya adalah zx, y sama dengan min kali min plus 1/6 kosinus dari 2x kurang 3y ditambah hy tambah gx. Anda ingat hy berasal dari mana? Integral fy ya. Di mana hy itu adalah integral dari fy do y. Jelas? Hy itu yang sama dengan integral fy do y diubah menjadi hy. Sudah jalan sampai sini. Terima kasih ya, saudara udah kasih ya ralat. Baik, nah ini kita mau coba soal ini lengkap nanti hasilnya, sehingga HY dan GX-nya dapat kita cari nilainya berapa. Dapat soal lengkapnya. Nah, setelah dapat kita balikkan lagi. Kalau kita cari turunan parsialnya
do kuadrat Z per do X do Y, apakah dapat sama dengan cos, apa tadi soalnya? Kosinus dari 2X kuadrat 3Y. Nah, itu pertanyaannya. Ya. Jadi kita bisa belajarnya bolak-balik ya. Seperti kimia terjadi apa? Keseimbangan, ya enggak? Kiri sama kanan, kan gitu kan? Kesetimbangan. Ya. Nah, cara kerjanya sama sama tadi juga ini. Oh ya. Sekarang kita kerjakan ya solusi. Coba kita solusikan integral dari 2 kuadrat integral kita selesai dulu bentuknya apa? Ini bisa kita ubah jadi apa? Do Z per do Y diturunkan terhadap X. Betul nggak gitu? Atau terbalik. Ini yang campuran. Saya sebut dulu Pak, campur ya. Sama dengan X kuadrat Y. Kemudian si do X-nya ini, ya, do X-nya ini kita, apa namanya, garis silang ke belakang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Do per do Z per do Y sama dengan X kuadrat Y do X. Oke. Kemudian ini diapain? Integralkan kiri dan kanan. Ya, integralkan kiri dan kanan. Sama dengan integral dari X kuadrat Y do X. Ya. Nah, Anda tahu ini tadi ya, integral dari do per do Z per do Y adalah do Z per do Y enggak? Ya kan? Dalamnya ini ya. Integral do U atau DU U. Kalau integral dari do per do Z per do Y adalah do Z per do Y enggak? Yang kuning itu. Halo. Itu yang tadi integral do X, integral do U, integral do V, integral do Z, do dari do Z per do Y apa? Ya do Z per do Y. Oke, yang di belakang do, ya kan? Nah, ini sama dengan, nah ini karena ini tak ada X, Y adalah konstan enggak? Karena tak ada do X, tak ada X, maka Y ini boleh keluar konstannya. Y-nya boleh keluar. Y integral X kuadrat do X. Atau do X ini mau ganti dx juga boleh. Sama ya. Pengertian do itu artinya diferensial. D juga diferensial. Sehingga do Z per do Y hasilnya apa? Y dikali. Nah integralnya apa? Integral dari X kuadrat dx apa? 1/2 tambah 1. Gitu kan? X pangkat 2 plus 1 enggak? 1/n plus 1. X pangkat n plus 1. Jangan lupa ditambah apa? Kalau do X, integral do X, di belakangnya harus tambah FY. Ya tadi. Halo. Tambah FY, ya kan? Sehingga berapa nih hasilnya? Jadi do Z per do Y sama dengan apa? Ini berapa nih? Atau tulis dulu. Y dikali 1/3 X pangkat 3 ya. Halo. Ditambah FY. Nah, sekarang supaya ini hilang, di apa nih? Dikalilah dengan do Y. Benar? Semua kali do Y, coba. Do Y per do Z per do Y. Kok ini yang kalau kebalikan, oh ya ini dibalikin. Ini. Do Z per do ini yang salah ini ya. Kok mau hilang? Hapus nggak mau deh. Ih. Kacau. Nah. Kita absen dulu ya. Ini. Lagi ini nih, hang dia. Kita absen. Mana dari? Ini adalah hari ini kan benar ya. Ini kelas Anda ya. LA 72 kampus 3 betul ya. Oke, attendant.
Ini sekarang udah pakai yang canggih nih, sama dengan. Nah, kalau Anda isi absennya pasti, itu, ya itu. Betapa banyak yang kosong, artinya tidak diisi. Kita terlambat mungkin ya. Berarti yang sudah isi saya tidak panggil ya. Sakira Sujono? Tidak hadir. Bahaya nih. Kalau 80% tidak, di bawah 80% tidak bisa UAS. Ujian akhir semester. Renata, Maya, ada. Ini tadi mengapa? Forget. Anda sudah datang, saya tahu. Kok bisa? Atar. Hah? Atar juga nada. Federico. William. Kenapa naik isi ini? Ini juga sudah datang tadi. Hah? Apa? Ini sesi 2. Tunggu dulu. Ini sesi 1 nih. Baca ini 8.30 sampai dengan 10:10. Kamu baca ini kan ini jam ini start and end. Ya udah dulu jalan ini. Nggak mungkin ini ada isi ini kalau enggak ini. Jamnya betul kok. Start and berakhirnya juga betul 10:10 kan? Salahnya di mana, Mister? Atar nggak ada ya? Oke. Federico William tadi ada ya? Oke. Sekarang ini tadi apa? Forget juga oke. Terus ini William Anderson. William Anderson yang nanya saya enggak ya? Enggak ya. Saya kira ada. Bukan ada. William banyak namanya. Oke. Jonathan Evan Halim. Enggak ada. Muhammad Fali Haki. Ada. Error itu berarti ini di atas nih minus connection fail ya. Dava, ini saya sakit ya, sakit hitung. Dava, ya harusnya bisa ikut ini loh. Saya udah kasih itu kan linknya. Oh rumah sakit. Astaga. Ini apa enggak tahu. Hah? Apa? Oke, apa? Ya udah. Nathaniel Pandu Putra. Sakit. Terus Hana Claudia ada. Minggu lalu sakit ya? Maka Anda pakai online nih. Kok enggak bisa nih? Nah, sorry. Bisa. Ini forget juga ya? Oliver Yosepin ada. Oke, terus Gerald Hasiolan minggu lalu nama masuk ya. Udah kena absen Anda loh. Minggu lalu saya tidak boleh absen. Jadi kalau malas akibatnya maaf bukan daya semua ya. Kalau kurang dari 80% tidak bisa ikut ujian akhir semester UAS. David Christian, Anda pagi datang kok absennya tidak masuk ya? Lupa. Pocket lagi. Aurelia, ini saya ingatkan supaya absen. David Christian, sudah ya.
Aulia Reiko oh ya ini. Oke. Kadang-kadang nggak bisa ini. Oke. Teruskan Revaldo Ricci ada ya. Sama Poget juga. Winston Progress minggu lalu enggak masuk ya. Kamu udah kena absen itu. Hati-hati. Jangan sampai kurang 80% baru sekali kena. Ya enggak ada laporan. Harusnya ingatkan ke temannya dititip gitu ke tahu ya. Enggak apa-apa sih kalau sakit saya enggak oke. Udah ya. Yang enggak hadir di sini adalah tadi Yonatan Evan Halim, Atar Danis. Atarnya yang tinggi badannya. Iya. Sakira Sujono. Tahu. Kacamata. Rambut pendek. Oke. Sudah. Left. Session log-nya materinya kita tadi adalah ini. Integral lipat apa? Integral lipat 2 itu lipat 3 ya. Lipat 3. Nah, ini masuk dengan PDE. Partial differential equation. Okay. Nah, sekarang saya kalau balik tadi saudara apa namanya? Ini sebenarnya dari sini Anda bisa bilang shift kedua kan tadi kan? Bukan, ini shift pertama. Di start jam 8.30, end 10.10. Jadi ini benar, ini jam pertama. Nggak salah, shift pertama nih. Oke? Renata Maya, oh ini di sini ya, sama William ya. Nah Pak, jadi Anda bantuan untuk melihat apakah ada nak muncul, misalnya dulu sampai nak dia punya cover layarnya ini tetap itu terus suaranya benar, tapi gambarnya enggak berubah. Jadi ya baik, ini kita tutup dulu. Itu kita istirahat dulu ya. Setelah itu, tapi saya minta waktunya kan istirahat cuma 10 menit. Ini tambah 15 menit. Tolong waktunya diperhatikan. Oke, kita istirahat sekarang.